sebulan 2 bulan jaga di rumah sakit. Pertama-tama itu kayak perkenalan bang, kayak perkenalan sama yang makhluk-makhluk yang ada di rumah sakit. Jadi kayak ada tuh di lantai 2 anak kecil. Emang yang sapam, OB yang suka tidur di situ tuh sering diusilin. Iya gua ngerti apa yang lu tahu. Udah istighfar aja, istighfar. Tajarin tuh bantuan. Nah sadar tuh dia lemas. Besokannya sakit bang, sakit berhenti. Terus cobain itu? Abis ngeliat itu trauma mungkin nggak masuk lagi. Karena emang hancur, mukanya kaget kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Gelap Malam Story dan masih bersama gua Bang Dul. Nah, pada segmen horor kali ini lagi gua telah kedatangan salah satu narasumber yang pastinya akan menceritakan kisah kejadian horornya waktu dia bekerja di salah satu rumah sakit yang situ banyak mengalami kejadian horor. Langsung aja kita berkenalan dengan narasumbernya. Assalamualaikum Bang Wicak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah Bang Dul sehat. Gimana puasa lancar? Ketemu lagi gitu ya. Ya, alhamdulillah orang-orang mah lancar. Berarti itu nggak lancar? Lancar. Nih Bang Wicak, kalau boleh tahu nih, kan banyak kejadian horor nih yang Bang Wicak alamin waktu kerja di salah satu rumah sakit lah ya. Iya. Itu salah satunya apa sih Bang? Iya, salah satunya yang paling dibilang horor banget. Enggak, tapi nyatanya emang bikin bulu kuduk merinding bang. Waktu kejadian di kamar mayat. Di kamar mayat? Kalau itu, iya dia sih nggak nakut-nakutin. Cuman kayaknya lebih berterima kasih kayaknya. Oh begitu, dia wujud si goibnya ini. Iya, mungkin rohnya kali masih di situ. Sebab kan habis kecelakaan dia. Oke, nanti kita lanjut lagi Bang Wicak ya. Terima kasih juga nih buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel Gelap Malam Story. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buat teman-teman juga nih yang belum subscribe, bisa langsung aja subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tetap di Gelap Malam Story. Oke Bang Wicak, bisa diceritain kronologi dari awal nih tentang perjalanan yang kerja di rumah sakit. Iya, dari awalnya bang ya. Jadi ada penyebabnya ya. Sebelum masuk rumah sakit itu, ini saya sedikit cerita ngebuka tentang apa yang saya alami dari kecil gitu. Ini mungkin baru saya cerita gitu. Ya walaupun ada beberapa orang yang saya percaya untuk ceritain, ya dibilang malu enggak, ngalamin iya gitu. Karena emang dari kecil tuh taunya emak nih, ibu, sadarnya dia saya ada sesuatu yang berbeda sama anak-anak yang lain gitu. Pas saudara saya depan rumah tuh korban bom BJ pertama tuh bang. Korban bom? BJ. Bursa Efek Jakarta tuh, dia supir. Iya. Meninggal pas setelah 1 hari pemakaman. Itu pagi. Saya masih SD, masih rada-rada inget. Nah saya ngeliat almarhum Yang korban bom tadi nih? Iya, saya ngeliat beliau lagi duduk pakai sarung kipas-kipas kegerahan depan rumah. Nah saya teriak, "Mak, ada Bang Mawi itu lagi duduk." Nah saya bingung kan, orang baru meninggal gitu. Emak saya bilang sama istrinya, terus istrinya
nanyain saya, Bang Monya lagi ngapa ya, lagi ngeliatin cucunya tadi sambil kipas-kipas megang sarung bergerak. Berarti emang Bang Wicak ini dari masih kecil nih udah punya kebiasaan lah ya. Iya mungkin secara alamiahnya gitu Bang. Nggak dipengen-pengen, nggak apa kan. Itu satu. Terus kadang ada beberapa orang yang di luar kampung nih, ada yang suka datang gitu. Orang tua bilangin, pesenin ke emak bahwa jagain anak lu. Intinya gitulah. Singkat cerita tumbuh besar itu SMP, SMA ngalamin juga waktu di sekolah, kan dulu saya jaga sekolahan juga. Nah setelah lulus saya dipanggil sama kepala sekolah buat jadi tata usaha di situ. Di sekolahan itu? Iya. Itu waktu SMP tuh? SMA. Kalau MTS di pesantren Kampung Sawas itu. Nah, puncaknya saya sadar itu hal yang di luar nalar. Selesai tahajud itu, antara tidur dan enggak, saya disamperin kakek-kakek Bang. Disamperin kakek-kakek? Dia ngaji di depan saya, merdu banget. Jadi posisi Bang Wicak lagi tidur apa lagi duduk? Setelah tahajud saya rebahan. Belum tidur. Itu di kantor sendirian, habis ngetik bikin soal gitu. Nah, si kakek itu ngasih saya amalan ayat kursi waktu itu saya ingat, buat nyembuhin nih, buat nyembuhin orang yang kesurupan Cak. Pesan. Nah, saya kaget, berlinang air mata kalau dengar suara dia ngaji, sampai nangis itu Bang. Suaranya merdu banget. Kayak gitu, saya nggak kenal itu siapa. Besokannya emang di sekolah kan serem tuh sama sekolahan ya. Ada yang kesurupan, jadi kayak orang disuruh ngetes itu gimana ya. Pas dikasih dikasih amalan itu, pas besokannya kejadian. Ada kejadian anak-anak cewek pingsan terus kesambet kayak kuntilanak gitu, ketawa-ketawa kan, ngikik-ngikik gitu. Nah, nggak ada yang bisa tuh. Nah, saya ingat peristiwa semalam, coba dia ngajarin tuh, suruh pegang ininya sambil bisikin, bacain ayat kursi. Kita praktekin dong. Hilang langsung, kabur. Langsung? Iya, dari situ. Nah singkat cerita, berhubung gaji di sekolah itu kecil, pengen ada tawaran jaga di rumah sakit. Yang di rumah sakit dengan gaji yang waktu itu saya anggap lumayan gede kan. Dibanding di sekolah itu lah ya. Di sekolah jauh, bisa 3 kali lipatnya. Daftar lah saya sebagai security, waktu itu butuh 2 kan. Saya mau aja, tentara waktu itu yang bawa. Ya udah saya mau. Nah, sebulan 2 bulan jaga di rumah sakit. Pertama-tama itu kayak perkenalan Bang. Kayak perkenalan sama yang makhluk-makhluk yang ada di rumah sakit. Jadi kayak ada tuh di lantai 2 anak kecil. Emang yang sapam, OB yang suka tidur di situ tuh sering diusilin. Masuk anak kecil ini? Iya, dia ada di poli gigi itu kan gelap, kalau udah ditutup semua, poli selesai praktek, dokter, ya udah mati-matiin semua kan. Nah kalau ada sapam yang suka iseng-iseng tidur situ digangguin pasti sama dia. Enggak saya doang waktu itu, pas saya tidur ngantuk tuh. Di ruangan itu tersebut nih? Iya, di ruangan poli gigi. Ini yang dikelitik itu tulang iga kan sakit Bang, bangun langsung dia lari gitu. Tapi kelihatan dia lari ya? Lari kelihatan. Dan yang jadi ngalamin kejadian gitu bukan saya doang, banyak teman-teman security khususnya gitu cerita. Itu anak kecil itu iseng buat di lantai 2 dia. Nah yang di lantai 3 ini kayaknya cuman saya yang kadang suka berkomunikasi sama dia. Sosoknya kalau boleh tahu apa? Kuntilanak. Saya nggak berani cerita dan nggak mau cerita juga sama teman-teman kalau dia itu sebenarnya suka ada di ujung lorong gitu. Nah, anak-anak taunya itu pas si OB ini, ada OB itu kan bersih-bersih tuh Bang. Iya. Bersih-bersih di rumah sakit, poli kandungan. Dia tutup, tapi dia lupa matiin lampu. Siapa ini? Si OB. Siapanya ini? Dia habis ngepel, dia nyalain lagi nih.
Dia matiin, dia matiin. Sebelum dia nutup itu, dia ngeliat di meja dokter lagi duduk di situ. Sosok kuntilanak nih? Iya, lagi duduk. Saya ngeliat dari jauh nih, saya yakin nih, dia pasti digangguin gitu kan. Saya samperin bang, nggak bisa ngomong dia. Pucat biru. Diem aja? Akhirnya saya ambilin air kan ada di situ aku. Emang saya ngeliat, dia masih duduk di situ. Nah si Obi ini nggak gerak sama sekali, diem aja. Itu kalau boleh tahu nih Bang Wicak, itu dia nampakin wujudnya tuh serem apa Serem, biasa? serem, hancur mukanya. Makanya tuh bocah kaget, si Obe itu. Tak minumin, tak bawa ajak jalan pelan-pelan, jauh dari situ kan. Iya gua ngerti apa yang lu tahu. Udah, istighfar aja istighfar, tak ajarin tuh pelan-pelan. Nah sadar tuh dia lemas. Besokannya sakit bang, sakit berhenti. Itu si Obe itu? Abis ngeliat itu. Trauma mungkin nggak masuk lagi. Karena emang hancur mukanya, kaget kali ya. Kaget. Itu pertama. Selang beberapa hari haplusan dong. Nih sapam nih, sama-sama sapam nih. Haplusan? Iya, kan saya di lantai 3 tuh. Nah, naik yang di lantai 2. Nah pas haplusan itu, dia gangguin temen saya, si kuntilanak itu. Jadi pas mau duduk di bangku, dijorogin. Temen Abang Wicak? Iya, jorogin mental, aduh gitu. Saya belum baru mau turun ke lift. Nah dia naik. Pas mau turun, ngelihat si imam teman saya ini dijorogin, saya balik dong. Saya bilang, jangan ngusilin teman saya. Balik dia ke poli yang gelap tadi, set gitu, cepet banget. Udah. Akhirnya saya nggak jadi rollingan, dia turun. Oh dia tetap di lantai 2 akhirnya? Iya, akhirnya saya jaga situ. Udah dia ngalah saya. Karena kan emang mungkin karena terbiasa ya ngelihat dia, jadi nggak terlalu takut. Temen saya mah takut. Tapi emang kalau haplusan gitu di di lantai 3 ini sendiri itu Bang Wicak? Sendiri jagain pintu pasien. Oh iya. Yang megang kunci kan sapam tuh. Ya. Saya kan nggak pernah lihat ke lantai 4 karena baru kan. Lantai 4 tuh ruang oka, jadi ruang lahiran. Ternyata saya kaget juga di situ pas. Jadi ceritanya malam jam 2 ini ada yang lahiran. Bidan siap-siap dong. Emang lantai 4 tuh difungsikan kalau pas ada lahiran aja, kalau nggak dimatiin. Kosong. Nah, dia naik nih, naik lift, dia nyalain. Saya kan lantai 3 nih posisinya. Turun dia tiba-tiba lari. Pak Wicak. Temenin dia ke atas. Emang apa mbak? Kenapa? Kagak, itu pas saya buka ruang oka, ada yang terbang, gitu. Hah? Jadi ya ternyata yang di lantai 3 naik, dia lagi gitu. Jadi pas persiapan mau lahiran, dia nyalain, dia keluar gitu, kabur, kaget. Jadi sebenarnya sama-sama kaget. Iya. Dia si bidan nyalain, kaget ngeliat dia juga kaget, lampu dinyalain kan, keluar dia kabur. Karena kan sekelebat gitu kan. Udah mbak, saya temenin sini Bu bidan. Sampai pasien dan keluarganya naik, ya udah tertinggal, udah turun lagi gitu. Itu kejadian yang dia itu si kuntilanak ini nggak berani turun ke bawah. Dia yang selama saya ada di situ dia cuma 3, 4 gitu. Oh cuma di ruang itu aja? Ruang itu aja. Oh 3, 4. Karena di samping rumah sakit juga kan ada makam. Mungkin dulunya situ. Karena saya nggak terlalu banyak berani berinteraksi sama dia. Itu tadi dari rupanya aja udah serem. Jadi mau ngobrol juga males, mau nanya lebih jauh. Dari pas Bang Wicak ini ketemu sama sosok kuntilanak ini, pernah komunikasi secara langsung, pernah nggak? Nanya gitu sama dia? Enggak berani. Saya males. Itu tadi. Oh karena mukanya ini. Dia nggak pernah mukanya ini nggak pernah diwujudin biasa nggak? Enggak. Selalu hancur? Rambutnya turun bang tetap. Cuman pas di wajahnya ini jarang-jarang. Jadi kelihatan darahnya. Oh iya. Tuh hancurnya mukanya tuh kelihatan. Cuman saya ini baru cerita di sini. Artinya teman-teman dan security di sana waktu itu nggak ada yang saya cerita, takutnya dia pada nggak kuat. Akhirnya berhentian, takut imbasnya gitu, takutnya. Nah ini yang paling saya terharu
entah ini apa gitu. Pas saya jaga di area depan UGD parkiran, datang mobil Avanza. Nah, ada kakek-kakek sama anak kecil dibopong sama dia. Kenapa Pak? Kelindes mobil. Saya ngelihat anak itu nggak apa-apa Bang, rupa depan. Saya gendong, saya bawa masuk UGD, kan pasti siapa yang nerima. Itu mau pasien kecelakaan, mau pasien meninggal, kesambar petir, pokoknya makanya saya tuh kebal udah. Terbiasa Ketemu pasien jenis apa aja, sampai yang kelindes truk tronton lah, udah biasa lah gitu. Nah, saya bawa masuk UGD dong. Pas saya taruh Bang, ternyata belakangnya ini saya gendong darah mulu di tangan saya. Anak kecil ini? Iya. Itu kok boleh tahu Bang Wicak usianya berapa tahun? Sekitar 7 tahun, 7 tahun 6 tahun Bang. Laki-laki? Laki. Dan saya nanya sama kakeknya, jadi tetangganya markir nggak ngeliat, dia lagi main di belakang mobil, kelindes, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, dinyatakan meninggal. Selang beberapa hari, nggak lama lah, nggak nyampe 3 hari, nggak nyampe 3 hari. Saya masuk malam, masuk malam, saya lewat dong kamar mayat. Nah, saya sambil jalan emang teringat anak itu, teringat waktu kan setelah dinyatakan meninggal kan, saya sama perawat disuruh tuh jenazah bawa ke kamar mayat. Saya emang security yang dorong ke kamar mayat, tuh jagain, jangan sampai mayatnya lari kabur apa gimana, pun suruh nemenin di situ gitu. Ya, teringat itu gitu. Nah, pas banget di depan pintu kamar jenazah, ada anak kecil, dia belum nggak tuh Bang, belum nggak kalau itu tuh dia gitu. Nah, lewat aja. Pas saya lewat sedikit nyampe depan ambulan, sadar itu kayak anak kecil yang kemarin kelindes gitu. Kebetulan ada teman saya di depan, saya ajak, Mam, tadi gue ngeliat bocah yang kemarin kelindes dah, langokin lagi yuk, coba. Apa saya berdua emang nggak ada. Iya, makanya saya artikan tuh mungkin waktu itu dia berterima kasih kan udah dibantu gitu, ditemenin, ngucapin salam terakhir mungkin apa gimana. Emang setelah kejadian itu dia nggak ada lagi di situ, nggak pernah lihat. Paling nenek-nenek yang di kamar mayat tuh yang seliwer situ orang, paling nenek di situ. Karena kejadian seperti itu teman saya pun ngalamin, cuman di lantai 2 posisinya. Dari UGD dia bawain barang ke atas ke ruang ke ruang perawatan lantai 2 kan. Cewek Bang, kalau ini teman saya ini mah ngalamin. Teman Bang Ucak cewek, laki? Sapam. Bawain barang-barangnya tuh ke ruang perawatan dah tuh, cewek nih. Nah, jam 2 dia tidur begini, si pasien cewek itu pamit sama dia Bang, bangunin, Pak, terima kasih ya, barang-barang saya dibawain, saya mau pulang, mau pergi dulu ya. Turun dari tangga, turun ke tangga, jelas izin sama dia, jelas. Dia turun ke bawah. Selang 15 menit lah kata dia, itu perawat nyamperin sapam, Bayu bangun. Pasien yang tadi meninggal, yang pamit ke dia tadi tuh ternyata meninggal. Nah, ternyata yang pamit itu hantunya, teruhnya mungkin atau apanya, berterima kasih sama dia, makasih ya tadi udah dibantuin, saya mau pulang dulu. Nah, nggak lama dia dibangun sama perawat dan meninggal. Banyak kejadian-kejadian di rumah sakit itu yang sebenarnya saya rahasiain gitu, takutnya kan pada perawat. Cuman banyak yang ngalamin. Ya kalau Bang Ucak cerita ke teman-teman nih, takutnya teman-teman nggak kuat mental, malah dia berhenti kerja gitu ya. Karena belajar tadi yang OB tadi, belajar dari pengalaman yang OB, dia sakit, akhirnya berhenti karena tahu itu. Emang yang paling rusuh itu Bang, kuntilanak lantai 3 itu, yang mukanya hancur. Tapi itu masih berlangsung lama itu. Lama. Bang Ucak alamin perempuan ini. Lama. Selama di situ ketemu dia, ngeliat dia terus ada di pojokan, di poli itu dia. Karena dia ganggu sih ya. Nah, kalau ada lahiran dia senang ke atas.
Tuh, Karena mungkin nyium bau ya, amis darah ya. atau apa. Dia senang di atas gitu kan dulu. Tuh bang, di rumah sakit banyak banget. Di rumah sakit itu sebenarnya yang akhirnya jadi pelajaran saya tentang, sampai saya itu apal, kadang suka buat taruh-taruhan. Ini ada pasien nih mau masuk nih, udah nggak ada. Pas dia, ayo kita taruhan nih, pasien udah masih hidup apa belum meninggal gitu kan. Oh, jadi buat gitu. jadi buat Iya, kadang karena saking seringnya kita Iya. berinteraksi sama yang begitu. Waktu ada tuh yang kesambar petir tuh, yang kesambar petir di Muhammadiyah dulu, ada 2 orang meninggal, dibawa 1 ke situ kan. Iya, cik nang teman. Saya ngelihat mata sama wajahnya itu udah karena sering lihat orang yang udah meninggal gitu. Oh, ini udah nggak ada nyawanya. Kayak dilala pas di dalam ya emang udah nggak ada. Nggak ada. Ya karena Bang Ucak ini udah punya kelebihan dari kecil gitu ya. Terus dia Dibanding- sering lihat orang kecelakaan, orang meninggal. Tanda-tandanya seperti itu gitu ya. Apal. Dan baunya itu bang, baunya orang mau meninggal juga ada. Apa tuh kalau tahu? Ya nggak bisa diceritain, karena kalau saya ini tanda-tanda nih. Maksudnya tuh kayak baunya bau wangi apa bau apa? Dia punya ciri khas sendiri. Punya ciri khas, punya ciri khas dia. 5 tahun saya di rumah sakit. 5 tahun. Jadi berinteraksi sama yang gitu-gitu tuh, ya emang udah dasarnya udah ini, jadi nggak kaget. Nggak ada rasa takut sama sekali. Kagak. Itu yang anak kecil saya kejar-kejar, hilang, abis ngelitikin itu, abu saya kejar. Kalau gue bisa sambat kali. Karena emang Ya kalau udah terbiasa mah mental juga udah biasa sih ya. biasa, udah biasa bang. Jangan ngelihat ruh ya, ngelihat apa yang gaib itu. Yang ngelihat yang pada kecelakaan aja gitu udah biasa. Kadang kan ada yang Iya, pulang iya, gitu paham, gitu paham, kan. paham. Oh, bentuk dalamnya manusia begini deh. Akhirnya lebih mendekatkan diri. Jadi Itibar buat kita gitu ya. nanti gue matinya bagaimana ya? Gitu kan, karena ada peristiwa orang meninggal itu kan macam-macam tuh bang, di UGD. Dan tugasnya security yang bawa ke kamar mayat kan, tungguin sampai dijemput Keluarganya. sama keluarga. Kan kamar mayat kita doang sama dia, sama mayat. Berarti sekuri sendiri. Iya, Oh, busek. iya, beneran. Itu tugasnya siapa? Jadi Kali berdua gitu sama temen gitu. nah, nggak, perawat juga kan, cewek juga kan betul berani. Udah gitu, dorong bed gitu. Kadang baca gubrak. Tapi di dalam ruangan itu. Di dalam, ya kita berdua jagain. Jagain, kadang saya cuma di pinggir pintu aja gitu ngeliat, kadang di dalam. Jadi akhirnya kan kita liatin gitu. Nah, prosesi dia dari sebelum sakaratul maut sampai dia benar-benar rohnya dinyatakan lepas, itu kan kita ada ya, ada kejadian apa ya, proses dia, siapa yang ngejemput, Kelihatan. ya itu tadi bang, ada yang hitam 2, ada yang putih. Kalau yang sakit rata-rata sakit, terus yang meninggalnya gampang. Yang putih. Yang putih. Cahaya aja saya bentuknya cahaya. Oh, gitu. Karena nggak pengen juga cerita lebih detail lagi kan. Ada yang emang ada cahaya khusus. Ada cahaya khusus yang jemput. Itu sebentar. Dan bentuk rupanya nanti setelah si roh itu keluar beda-beda. Ada yang bersinar. Berarti kayak kelakuan dia dan ya. Nah itu bang. Kalau kelakuan dia buruk nih diangkut sama yang hitam. Kalau kelakuan dia baik diangkut sama yang Iya. putih gitu ya. Saya belum tahu itu. Setelah saya keluar dari rumah sakit, nyantren lagi di banyak. Setelah saya keluar dari rumah sakit tuh saya keliling gitu. Keliling banyak ketemu orang-orang tua yang ngarahin gitu kan. Karena emang setelah itu saya dapat telepon gak jelas. Saya harus ke tempat Syekh Abdul Rahman gitu pertamanya. Entah itu suara nomor nggak jelas.
di daerah satu tempat gitu, saya ke sana dan akhirnya banyak. Jadi pengalaman di rumah sakit itu waktu peristiwa-peristiwa orang mau meninggal sampai setelah meninggalnya banyak diterjemahkan. Oh ini mungkin sampai antara si malaikat, mungkin itu energi malaikat ya Mas, sama si maut ini beda. Jadi yang hitam ini maut namanya. Kalau yang putih ya malaikat gitu. Malaikat Israel kali gitu ya. Iya, ini beda nih. Ini maut namanya nih. Kalau yang hitam gitu. Maut. Hitam dia. Itu yang sekelebat sayap gitu. Itu kan lama tuh. Kita prosesi waktu di UGD-nya sampai di kamar mayatnya gitu. Yang kecelakaan gitu. Kenapa dia kecelakaan? Sampai dia nanti jadi arwah penasaran atau enggak gitu. Itu kelihatan Bang. Di benak Bang Wicak nih. Iya kan, lepas tuh, kan mayatnya kita bawa tuh, kan masih ngedampingin. Nah, emang waktu itu ya saya nggak banyak berinteraksi, artinya kayak ibaratnya kayak udah ada gambaran lah ya. Ada gambaran. Bakalan jadi nih nanti setelah dia meninggal seperti ini gitu. Ini bakal penasaran nih dia nih. Nah ini bakal pulang, yang disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, emang pulang. Ngeplos ya. Ya los gitu. Nah, dan jarang saya ngelihat ada satu. Waktu itu gadis Bang, sakit, cuman sakitnya sakit lambung doang katanya. Itu tuh yang jemput cahaya, beda tuh, sesekali itu saya lihat. Saya tanya keluarganya waktu itu, emang tuh anak masa hidupnya baik, dan setelah dia pulang dari Tebu Ireng dulu dia katanya pesantren yang Tebu Ireng, dia senang bersolawat, tuh. Itu yang benar-benar saya nyakin cahaya di atas dia. Berarti akhir hidup kita ini tergantung amalan kita ya. Iya, gitu. Benar-benar prosesnya Bang. Itu yang pelajaran yang saya ambil. Makanya senengnya saya waktu itu jadi security itu bukan sebenarnya kalau dibilang 12 jam itu lelah. Orang-orang mah pada mau aja lu kan gitu, terjadi gitu. Ada sisi lain yang saya bersyukur justru ada pelajaran. Jadi semakin bertambahnya usia tuh ada ilmu baru yang saya dapat gitu. Buat evaluasi diri kita juga ya. Iya. Nah, pelajaran lah yang kita dapat di situ gitu. Dan akhirnya saya bisa menyimpulkan itu kuntilanak yang di lantai 3. Oh dia masih penasaran dan bertahun-tahun di situ dia. Rohnya gantung aja gitu. Kenapa? Ya karena mungkin sesuatu atau amalan dia yang ya rasanya nggak sempurna lah ya. Nggak sempurna rohnya. Itu pas pulang. Anak kecil itu dia bercahaya di depan pintu gitu. Terang di sekelilingnya itu terang gitu. Biasanya kan kalau anak kecil ini kan biasanya suci ya kan, belum banyak dosa ketimbang orang-orang dewasa gitu ya. Iya. Dari situ saya banyak mengambil pelajaran yang buat pribadi gitu Bang. Serem tapi ada hikmahnya. Serem. Ya, mungkin kalau serem nih karena orang belum terbiasa ya kan, karena apa sih bahasanya kaget lah gitu. Kaget. Kalau Bang Wicak kan satu dari kecil ini kan udah punya kelebihan ya kan, jadi ngeliat orang seperti itu udah terbiasa gitu. Beda sama orang yang belum sama sekali. Itu Bang, cerita singkat saya selama 5 tahun di rumah sakit. Serem, horor, ketemu sama kuntilanak yang mukanya hancur itu, anak kecil itu gitu. Sama ya mayat-mayat yang datang ke situ, prosesi dia dari sebelum sakratul maut sampai selesai dia lepas. Apa-apa yang saya lihat saksikan itu ya baru tak buka di podcast ya Bang Dul, karena saya mau cerita aja. Iya karena kan lo teman gua. Iya kan saya cerita nih. Penting besok jangan backup ya. Iya. Kadang-kadang benar-benar Dandro ya kan. Terima kasih Bang Wicak. Ya, Bang. Banyak terima kasih juga nih buat teman-teman semua nih. Banyak pelajaran nih dari cerita Bang Wicak. Yang kita simpulkan, memang segala sesuatu kematian itu tergantung dari amal perbuatan kita ya Bang ya. Ya sini juga kadang gue juga berpikir ya bukannya buat teman-teman semua sih, di diri gue juga masih banyak kekurangan lah. Iya sama. Pokoknya semakin bertambahnya usia, buat kedepannya kita semakin lebih baik lagi Bang ya. Mungkin itu aja podcast pada malam hari ini gue akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Thank you Bang. Ya.